Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kusmeti Fitri dari Prodi PGSD kelas A4 angkatan 2025 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama, yaitu membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ke 10 serta memaparkan beberapa materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صائدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul azim. Nah, setelah tadi saya membacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, di sini saya ingin berbagi sedikit opini dan penjelasan mengenai beberapa isu penting dalam Islam saat ini. Nah, yang pertama ada bagaimana Islam menghadapi dunia modern. Nah, Islam masih relevan gak sih zaman sekarang gitu kan? Jawabannya banget. Islam itu kan agama yang fleksibel ya. Nah, kita punya prinsip ijtihad yang artinya kita bisa mencari solusi hukum untuk masalah-masalah baru kayak teknologi AI atau kripto. Nah, selama tujuannya untuk kebaikan dan enggak melanggar syariat dasar, jadi kita sebagai muslim bukan berarti kita tertinggal, justru kita harus jadi penggerak kemajuan. Nah, dan yang kedua ada kontribusi Islam buat kedamaian dunia. Nah, Islam itu mengajarkan kita buat nggak cuma baik sama Tuhan aja, sama Allah gitu, tapi juga baik sama sesama manusia, yaitu rahmatan lil alamin. Nah, bayangkan kalau konsep zakat dan sedekah dijalankan dengan benar, kesenjangan sosial pasti berkurang. Artinya, Islam ingin dunia ini damai, di mana batin kita tenang karena ibadah dan fisik kita sejahtera karena sistem sosial yang adil gitu. Dan yang ketiga ada
masjid bukan cuma tempat sholat. Nah, kita coba kita lihat fungsi masjid lebih luas lagi ya. Harusnya kan masjid itu jadi community center, tempat anak muda belajar, cerdas intelektual gitu, tempat olahraga atau cek kesehatan sehat jasmani, dan tempat berbagi makanan atau bantuan ekonomi sejahtera. Masjid itu jantungnya umat, tempat kita apa sih, kayak ngecas gitu, mencarger energi spiritual sekaligus sosial. Jadi masjid itu bukan hanya untuk kita sholat saja, tetapi di masjid kita bisa berbuat kebaikan gitu kan, bisa memanfaatkan tempatnya seperti untuk silaturahmi gitu, untuk berbagi kebaikan gitu. Nah, terus yang keempat ada Islam, kasih sayang dan pernikahan. Jadi Islam itu agama kasih sayang. Soal pernikahan, Islam memandang sebagai ibadah yang sangat sakral, bukan cuma kontrak biasa. Tujuannya itu cari ketenangan atau sakinah gitu. Nah, soal pernikahan beda agama, di Islam memang tidak disarankan atau dilarang, karena dalam rumah tangga itu butuh kesamaan visi dan keyakinan. Nah, apalagi soal mendidik anak nanti gitu. Tujuannya supaya nggak ada benturan prinsip dalam ibadah sehari-hari gitu. Nah, dan yang selanjutnya ada ekonomi syariah itu keren gitu. Menurut saya ekonomi syariah itu solusi paling adil. Kenapa? Karena nggak main bunga atau riba gitu, yang seringnya memberikan sebelah pihak nih gitu. Prinsipnya itu bagi hasil, untung bareng, resiko bareng. Nah gitu, ini jauh lebih manusiawi gitu kan, dan bikin ekonomi lebih stabil karena yang diputar itu sektor real, bukan sekedar angka di kertas gitu. Dan yang selanjutnya ada terakhir guru dalam Islam ya. Terakhir soal pendidikan di Islam, guru atau pendidik itu bukan cuma orang yang masuk kelas lalu kasih tugas gitu, tapi guru itu adalah orang tua kedua kita gitu. Tugasnya nggak cuma transfer ilmu, tapi juga transfer akhlak. Jadi kita bisa mencontohkan akhlak baik untuk siswa-siswa kita, untuk murid-murid kita sebagai calon guru gitu kan, karena akhlak kita itu sedang dicontohi, sedang dituruti, sedang dipatut gitu kan. Jadi istilahnya adab dulu baru ilmu, bagaimana Nabi Muhammad juga sudah mengajarkannya. Jadi fokusnya bukan cuma bikin orang pintar, tapi bikin orang benar gitu. Jadi kita tuh kalau jadi insya Allah kan kita calon guru ya. Nah, kita tuh bukan hanya menjadikan orang-orang pintar, tetapi menjadikan akhlaknya juga benar gitu kan, bagus gitu. Nah, terus sudah sampai segitu aja. Ini sedikit pemikiran dari saya mengenai topik-topik tadi. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan diskusi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Saya undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.